Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Satya Dewi dengan NIM 6670230129 dari kelas 5A. Hari ini saya akan memaparkan hasil analisis saya untuk UTS dari mata kuliah pemerintahan desa. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa esai ini berangkat dari fenomena penyalahgunaan dana desa yang masih marak terjadi di Indonesia hingga saat ini, khususnya di Pokon Sinarjaya pada tahun 2025. Saya menganalisis kasus tersebut menggunakan teori pemerintahan semu dari Hanif Nurholis pada tahun 2011 serta konsep demokrasi desa dari Sutoro Eko, Abdul Rozaki, dan juga dari Yulianto. Dan tidak lupa untuk memperkuatnya saya dengan prinsip dari good governance dari World Bank pada tahun 2004. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana praktik kekuasaan di tingkat desa bisa berjalan secara formal, demokratis, tetapi dalam praktiknya masih tertutup dan juga dikuasai oleh segelintir kaum elit. Selain dari pemenuhan UTS, itu tujuan dari saya. Pertama, kita akan menelaah ataupun mencari tahu kasus Sinarjaya pada Lampung pada tahun 2025 ini. Nah, dana ketahanan pangan fiktif, kepala pekan janji, kembalikan dana, lemahnya pengawasan dan partisipasi warga. Nah, sedikit penjelasan di bagian pendahuluan ini, saya memulai dengan konteks bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah memberikan kewenangan secara luas nih kepada desa untuk mengatur keuangan dan pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Namun sayangnya di banyak daerah otonomi, desa ini tidak diiringi dengan tata kelola yang cukup baik gitu. Salah satu contoh nyata adalah dari kasus penyalahgunaan dana desa di Pokon Sinarjaya, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Berdasarkan laporan dari Rinews.id pada tahun 2025, pemerintah Pokon menerima dana desa untuk program ketahanan pangan, tetapi kegiatan yang dilaporkan ternyata bersifat fiktif atau tidak benar-benar terjadi. Nah, dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya kan. Dan setelah kasus ini terungkap, Kepala Pokon berjanji akan mengembalikan dana tersebut. Lalu kasus ini juga menimbulkan pertanyaan besar gitu mengenai apa sih fungsi pengawasan publik dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Mengapa masyarakat tidak mengetahui nih penggunaan dana tersebut itu sejak awal, tidak ada transparansi? Mengapa BPD tidak menjalankan fungsi kontrolnya gitu? Lalu pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar bagi saya sendiri untuk menelusuri lebih dalam nih fenomena pemerintahan semu yang tampak di desa yang satu ini. Nah, pertama, teori dari Hanif Nurholis pada tahun 2011 tentang pemerintahan semu. Ia menjelaskan bahwa pemerintahan desa seringkali hanya tampak demokratis secara formal saja. Adanya kepala desa, terus ada BPD dan mekanisme musyawarah di desa tersebut. Tetapi secara substantif kekuasaan masih terkonsentrasi di tangan segelintir elit lokal. Nah, masyarakat tidak benar-benar nih memiliki ruang dalam menentukan arah pembangunan di desa tersebut. Relasi sosial yang terbentuk cenderung bersifat patron klien, di mana warga menggantungkan diri pada aparat desa serta enggan mengkritik atau mengawasi kebijakan tersebut. Nah, lalu kedua ada konsep demokrasi desa dari Sutoro Eko pada tahun 2015 serta Rozaki dan Yulianto pada tahun 2018 menjelaskan nih bahwa demokrasi sejatinya tidak hanya diukur dari prosedur pemilihan kepala desa, tetapi dari sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Musyawarah desa atau Musdes seharusnya menjadi forum yang deliberatif untuk mengontrol kebijakan desa. Namun dalam praktiknya, dalam realitanya, banyak sekali Musdes hanya dijalankan sebagai formalitas administratif tanpa makna substantif. Nah, yang terakhir, saya menggunakan prinsip good governance dari World Bank pada tahun 2004 yang menekankan pentingnya 5 hal. Yang pertama ada transparansi,
partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan juga supremasi hukum. Apabila prinsip-prinsip ini tidak dijalankan, maka pemerintahan desa rentan terhadap korupsi, penyalahgunaan dana publik, dan juga hilangnya kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah analisis kasus Pekarsilan Jaya. Pertama, ada dana ketahanan pangan yang fiktif. Lalu ada kepala pokon dominan, BPD pasif, musdes hanya formalitas, dan adanya lemahnya transparansi dan juga kepercayaan publik. Dalam kasus Pekon Sinar Jaya, laporan keuangan menunjukkan bahwa dana ketahanan pangan telah direalisasikan sepenuhnya. Padahal fakta di lapangan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Setelah terungkapnya oleh masyarakat dan media, kepala Pekon menyampaikan janji bahwa dananya akan dikembalikan. Fenomena ini menggambarkan bentuk nyata pemerintahan semu seperti yang dijelaskan Hanif Nurholis. Struktur pemerintahan memang tampak lengkap dan demokratis, tetapi pelaksanaan kewenangannya justru tertutup rapat, dikendalikan oleh kepala Pekon yang berperan lebih dominan. Mekanisme kontrol seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD tidak berfungsi sama sekali dan masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi penggunaan dana tersebut, yaitu adalah transparansi. Lalu ada musyawarah desa ataupun musdes hanya dilakukan untuk memenuhi syarat administratif tanpa partisipasi warga secara nyata. Masyarakat cenderung pasif atau diam saja karena hubungan sosial antara warga dan aparat masih hierarkis nih. Akibatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa menurun dan juga legitimasi dari pemerintahannya juga melemah. Kasus ini jelas sekali menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas belum menjadi budaya pemerintahan dari desa. Demokrasi hanya berjalan secara prosedural, bukan sebagai proses deliberatif yang melibatkan warga secara aktif. Lalu, apa saja sih refleksi dan rekomendasi yang bisa saya berikan dari hasil analisis dan kasus tersebut? Refleksinya terhadap kasus ini, saya melihat bahwa akar permasalahan desa bukan hanya persoalan teknis administrasi, melainkan juga menyangkut budaya politiknya dan struktur kekuasaan lokal. Kepala Pekon memiliki otoritas yang sangat besar, perlu kesadaran sementara BPD dan warga tidak berdaya karena tidak memiliki kapasitas dan keberanian untuk mengontrol kebijakan publik. Jadi kesadaran dan merasa andilnya masih kurang. Nah, karena itu saya memberikan beberapa rekomendasi nih. Pertama, perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa, terutama dalam manajemen keuangan dan etika publik, agar mereka nih memahami nih tanggung jawab moral terhadap penggunaan dana publiknya. Kedua, revitalisasi musyawarah desa ataupun musdes, agar menjadi forum yang benar-benar real nih, terbuka dan partisipatif, bukan sekadar acara formalitas. Ketiga, penerapan Siskedes online atau sistem keuangan digital untuk memperkuat transparansi anggaran desa. Keempat, ada penguatan peran BPD itu sendiri dan forum warga. Yang terakhir, perlunya penegakan hukum yang tegas serta perlindungan bagi masyarakat yang berani nih melaporkan penyalahgunaan dana desa. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan menciptakan pemerintahan desa yang bersih, terbuka, dan juga partisipatif. Kesimpulannya yang bisa saya berikan adalah kasus Sinar Jaya mencerminkan pemerintahan semu sebagaimana dikatakan Hanif Nurholis. Dan itu kasus ini tidak menunjukkan bahwa lemahnya pelembagaan demokrasi desa, karena musyawarah desa ini tidak berjalan secara substansial dan warga tidak terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu, pemerintahan desa harus memperkuat 3 prinsip utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan juga partisipasi. Dengan ketiganya, desa dapat menjadi ruang demokrasi yang sejati, bukan hanya prosedural, tetapi juga substantif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebagai pesan penutup, saya ingin menegaskan bahwa demokrasi desa tidak akan hidup tanpa keberanian warga untuk terlibat dan tanpa kesediaan pemerintah desa untuk dewasa. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.